Selamat datang para sahabat Satria Nusantara. Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini, admin terlebih dahulu mengucapkan banyak terima kasih kepada para sahabat Satria Nusantara yang telah memberikan donasi atau sumbangan yang mendukung kelangsungan channel ini. 1. Cecilia Winarsih. 2. Akun Sosiabas Samwan. 3. Heni R. 4. Cynthia T. 5. Tanpa nama. 6. TP. Bagi sahabat-sahabat Satria Nusantara yang ingin memberikan donasi, silakan lihat informasi di kolom deskripsi. Besarnya donasi Rp10.000 atau lebih. Pada prakteknya 75% para sahabat Satria Nusantara adalah manusia-manusia baik hati dan murah hati yang memberikan donasi jauh lebih besar dari nilai yang disebutkan. Sumbangan ditransfer ke rekening BCA, Sibank, GoPay, atau Sosiabas. Anda berkesempatan menjadi 10 pemenang terpilih yang akan mendapatkan hadiah atau cindramata. Video ini terselenggara atas kerjasama dan dukungan para pemberi donasi. Kali ini kita akan membahas dongeng Hajar Aswad, batu dari surga. Para ulama Islam menyatakan bahwa Hajar Aswad di Mekah adalah batu yang berasal dari surga. Batu Hajar Aswad diberikan malaikat Jibril kepada Ibrahim atau Abraham sewaktu membangun Baitullah Ka'bah di Mekah, Arab Saudi. Sebelumnya, pada waktu terjadi banjir bah zaman Nuh, Allah SWT sempat meletakkan batu Hajar Aswad di Gunung Abu Qubais. Sumber Islam yakni Al-Quran dan hadis Nabi menyebutkan batu Hajar Aswad berasal dari surga. Dalilnya sebagai berikut. 1. Kitab Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 127 yang berbunyi, Wa is yarfa'u Ibrahimul khawaida minal baiti wa Ismail Rabbana takhabbal minna innaka antas samiul alim, yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan atau membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ibrahim atau Abraham dan Ismail membangun Baitullah dan meletakkan batu Hajar Aswad di bagian timur Ka'bah. 2. Batu Hajar Aswad dianggap
Henet sebagai tangan Allah SWT di bumi. Dalilnya ada di hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2957 yang artinya barang siapa bersalaman dengannya Hajar Aswad seolah-olah ia sedang bersalaman dengan Allah yang Maha Pengasih. 3. Hadis At-Tabrani menyebutkan Hajar Aswad merupakan batu suci yang berasal dari surga. Hajar Aswad diceritakan turun dari langit, kemudian diletakkan di bukit Abi Qubais sebagai kristal putih sampai 40 tahun. Ini versi Islam loh. Muncul pertanyaan, apakah benar batu Hajar Aswad berasal dari surga? Apakah benar batu Hajar Aswad sudah ada sejak zaman Ibrahim atau Abraham di Mekah? Apakah benar surga adalah tempat untuk menyimpan batu? Dari mana dongeng atau cerita fiktif batu Hajar Aswad berasal dari surga seperti yang diklaim oleh para ulama Islam? Let's check it out. Kita kulik asal-usul batu hitam berbentuk vagina Hajar Aswad. Batu Hajar Aswad berasal dari surga adalah dongeng atau cerita fiktif yang dibuat oleh para ulama Islam pada zaman dinasti atau Bani Abbasiyah. Dongeng batu berasal dari surga berawal dari legenda atau mitos yang muncul pertama kali di Kaldea atau Babilonia atau sekarang disebut Irak. Raja Hammurabi, penguasa Babilonia, membuat undang-undang atau hukum atau peraturan yang ditulis di atas batu. Batu tempat menulis tersebut kemudian diklaim berasal dari surga. Hukum yang ditulis Raja Hammurabi disebut Kode Hammurabi dan dibuat pada tahun 1776 sebelum Masehi. Kode Hammurabi ditulis di atas batu. Salah satu peraturan berbunyi mata ganti mata, di mana orang yang melakukan pembunuhan maka dia juga harus dibunuh. Hukum ini kemudian juga diadopsi oleh bangsa Israel yang merupakan keturunan Abraham. Abram atau Abraham adalah bapak leluhur bangsa Israel yang berasal dari Ur, wilayah Kaldea atau Babilonia atau sekarang disebut Irak. Abraham bersama keluarganya melakukan migrasi atau perpindahan dari Kaldea ke Kanaan atau wilayah Israel Palestina sekarang. Abraham memiliki 2 anak laki-laki, yakni Ismail yang berasal dari Hagar dan Ishak yang berasal dari Sarah. Keturunan Ismail kemudian mendiami wilayah Yordania atau kemudian dikenal sebagai bangsa Nabatea. Nabatea berasal dari kata Nebayot yang merupakan anak laki-laki sulung
Ismail. Keturunan Ismail membangun peradaban yang berpusat di Petra, Yordania. Petra artinya batu. Pada abad pertama sebelum Masehi, putri-putri keturunan Nebayot, yakni Allata, Al-Uzza, dan Manat menikah dengan seorang panglima perang dari Kurawa bernama Aswatama. Aswatama adalah bapak leluhur bangsa Arab. Aswatama juga dikenal dengan nama Adnan. Aswatama oleh keturunannya disebut Adnan. Aswatama adalah panglima perang Kurawa yang beragama Hindu Siwa atau penyembah Dewa Siwa. Dewa Siwa adalah dewa bulan atau juga disebut Hubaal atau Hubal atau Allahu. Sementara keturunan Nebayot atau bangsa Nebatea memuja dewa matahari atau Allah. Perpaduan dua kebudayaan ini melahirkan pemujaan dan penyembahan kepada dewa bulan dan dewa matahari yang disimbolkan dengan bulan dan bintang. Pada masa Islam, simbol bulan dan bintang dipasang di atas masjid. Adnan atau Aswataman dalam sumber-sumber Islam adalah bapak leluhur Bani Quraisy Arab. Untuk menghormati Adnan atau Aswatama, maka di Petra, Yordania diletakkan batu meteor untuk menyembah dan memuja leluhur bangsa Arab tersebut. Petra dalam bahasa Aramaik artinya batu. Batu meteor untuk memuja dan menyembah Aswatama disebut Hajar Aswad yang artinya batu untuk menyembah dan memuja guru Aswatama. Batu tersebut juga disebut Elagabal atau Ilagabal yang artinya dewa gunung. Elagabal atau Ilagabal juga diucapkan Allah Hubal yang artinya dewa gunung. Dewa gunung yang dimaksud adalah Dewa Siwa yang merupakan dewa bulan sesembahan Aswatama atau Adnan. Sumber catatan Cina yang ditulis pada tahun 651 Masehi menyebutkan Ilagabal atau Elagabalus atau yang diucapkan Allah Hubal disimpan di kuil di sebelah barat Juvan Modina atau yang terletak di sebelah barat Medina, Irak, yakni di Emesa, Homs, Syria. Elagabal atau juga diucapkan Allah Hubal, Ilah Hubal tetap menjadi sesembahan bangsa Nabatea saat Kekaisaran Romawi menguasai Timur Tengah setelah menaklukkan wilayah Mesir, Israel, Palestina, Syria, dan daerah sekitarnya. Setelah bangsa Nabatea jatuh ke tangan Romawi, maka batu Elagabal atau Ilagabal atau Allah Hubal
dibawa lari dan dipindahkan ke kuil di Emesa, Homs, Syria. Sebuah kuil yang disebut Elagabalium dibangun sebelah timur Bukit Palatin dan diletakkan batu suci tersebut di kuil Emesa. Batu suci ini adalah batu meteor yang berbentuk kerucut. Kaisar Romawi Marcus Aurelius Antonius Augustus yang berkuasa antara tahun 203 hingga 222 Masehi adalah seorang penyembah dan pemuja batu Elagabal atau ilah Gabal atau Allah Hubal. Setelah kematiannya, maka dia dikenal dengan nama Kaisar Elagabalus karena ia adalah penyembah Dewa Hubal atau Allah Hubal. Penulis sejarah Yunani Herodian atau Herodianus dari Antioquia yang hidup sekitar 170 hingga 240 Masehi mencatat bahwa ritual mengelilingi dan menciumi batu Elagabal dilakukan di kuil di Emesa, Homs, Syria yang dilakukan sekali setahun. Kultus Emesa diinspirasi oleh festival Akitu Babilonia yang dilakukan sejak zaman Raja Hammurabi. Raja Herodes dari Yudea atau Israel menyebut batu Elagabal sebagai batu dari surga dan dijadikan sebagai tempat pengorbanan untuk membunuh binatang korban domba atau sapi. Korban tersebut dipersembahkan kepada Dewa Baal atau Elagabal atau Allah Hubal. Pada abad keempat Masehi, kuil di Emesa, Homs, Syria dihancurkan oleh orang-orang Kristen Bizantium atau Romawi. Batu Elagabal dipecah menjadi beberapa bagian. Kuil Emesa dihancurkan dan dibangun gereja. Selanjutnya, pada masa kekuasaan Islam pada akhir abad ke-7, yakni pada zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan, gereja di Emesa, Homs, Syria tersebut dihancurkan dan dibangun Masjid Khalid ibnu Al-Walid. Batu Hajar Aswad beserta pahatan jejak kaki Aswatama atau Adnan yang merupakan leluhur bangsa Arab dilarikan ke Mekah atau ke Hijaz oleh Abdullah ibn Zubair. Abdullah ibn Zubair mencuri dan melarikan batu Hajar Aswad atau batu Elagabal dari Emesa, Homs, Syria ke Mekah pada tahun 687 Masehi. Abdullah ibn Zubair adalah musuh bebuyutan dan saingan Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Abdullah ibn Zubair mengklaim sebagai keturunan Kaisar Elagabalus dan menjadi saingan Abdul Malik bin Marwan dari Bani Umayyah. Abdullah ibn Zubair dibunuh pada tahun 692 Masehi atas perintah Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Elagabalus juga dikenal sebagai Elagabalus Bassianus adalah cucu laki-laki tertua Julius Bassianus. Keluarga Bassianus kembali ke Emesa, Homs, Syria dan memelihara batu Hajar Aswad sebagai pemujaan dan penyembahan. Pada tahun 749 Masehi, keluarga Bassianus melakukan revolusi menggulingkan dinasti atau Bani Umayyah yang berkuasa di Damaskus, Syria. Lalu mendirikan dinasti atau Bani Bassianus atau Abbasiyah yang berpusat di Baghdad, Irak. Irak dahulu disebut Kaldea atau Babilonia. Batu meteor berbentuk vagina Al-Hajar Al-Aswad adalah batu untuk memuja dan menyembah Aswatama
yang merupakan leluhur bangsa Arab. Batu Al-Hajar Al-Aswad berasal dari Petra, Yordania, lalu dipindahkan ke Emesa, Homs, Syria, dan berakhir di Mekah, Arab Saudi. Batu Al-Hajar Al-Aswad adalah berhala yang disembah oleh bangsa Nabatea di Yordania. Waduh, ternyata batu Hajar Aswad adalah batu untuk memuja dan menyembah Aswatama atau Adnan yang merupakan leluhur Bani Quraisy alias orang Arab keturunan Kurawa. Weleh, batu Hajar Aswad yang diklaim berasal dari surga ternyata hanyalah batu meteor yang berasal dari Petra, Yordania. Batu Hajar Aswad ini dicuri dari Emesa di Homs, Syria, lalu dibawa ke Mekah, Arab Saudi pada akhir abad ke-7 Masehi oleh Abdullah ibn Zubair. Demikianlah dongeng atau cerita fiktif Hajar Aswad, batu dari surga. Jangan lupa untuk like, memberikan komentar, share, dan subscribe channel ini. Anda juga dapat memberikan masukan, saran, dan usulan untuk pembahasan video-video selanjutnya. Sampai jumpa dengan video-video berikutnya. Salam dari admin Satria Nusantara.